Iya, Kak. Nah, kalau untuk dari Bu Agung misalnya, kenapa Bu yang menyebabkan kenapa kakao organik itu lebih mahal? Mungkin dari pendamping Ibu bisa menjelaskan selain dari coklat itu sehat karena organik, mungkin ada sesuatu yang lain, Bu. Kenapa coklat organik ini lebih menguntungkan gitu, Bu? Iya, untuk kalau kita berbicara soal organik ini, tidak serta-merta bahwa ketika dari awal organik ini mendapatkan produk-produk organik ini langsung mendapatkan apresiasi yang bagus dari buyer. Tidak seperti itu. Butuh perjuangan yang sangat panjang. Tetapi kesadaran untuk mengkonsumsi pangan sehat, coklat sehat, dan apa namanya yang benar-benar bisa kita lakukan traceability dengan baik itu lewat suatu proses perjuangan cukup panjang lewat lobby dan advokasi kepada buyer dan lain sebagainya. Dan kami juga sangat terapresiasi karena seiring dengan perjalanan waktu, proses-proses kampanye ini juga mendapatkan respon yang sangat baik dari para buyer, terutama buyer-buyer yang konsentrasi di niche market. Jadi kalau berbicara organik, kita nggak bisa melakukan dealing ataupun lobby dengan buyer-buyer yang atau processing coklat yang konsentrasi mereka di mass product. Tapi proses komunikasi itu sangat mungkin kita bisa lakukan dan apresiasinya sangat bagus ketika kita berbicara dengan coklat-coklat yang orientasinya pada niche market yang kita sebut dengan istilah artisan coklat atau crafted coklat. Mereka yang konsentrasi di organik. Mereka betul-betul konsentrasi di kualitas. Kemudian mereka juga mengkampanyekan tentang coklat sehat. Yang dimaksud dengan coklat sehat itu adalah dark coklat dengan komposisi sekian, less sugar, less milk, dan bahkan beberapa yang ada konsentrasi campaign di vegan misalnya. Jadi kami bersyukur sekali mereka berkenan untuk membeli biji kakao kami yang organik itu dengan harga yang relatif jauh lebih tinggi daripada harga pasar. Karena satu, traceability-nya jelas. Kemampuan telusuran dari petani ke tingkat koperasi itu jelas. Bagaimana proses biji itu diolah, bagaimana memastikan bahwa tidak terjadi kontaminasi kimia mulai dari kebun sampai dengan proses pengangkutan. Kalau kami ceritakan ini mudah, tapi ketika kami praktekkan di lapangan itu susahnya minta ampun. Contoh misalnya, ketika kita melakukan proses sortasi, meja sortasi antara produk organik dengan produk lainnya yang kami sebut dengan istilah konvensional tadi, itu secara meja fisik saja harus dipisahkan. Agar betul-betul tidak terjadi kontaminasi. Dan KSS berhasil membuktikan itu. Nah, karena kami serius dan berkomitmen untuk melakukan perubahan, sampai pada akhirnya produk kami dinyatakan sebagai layak untuk dikonsumsi dan dimasukkan ke dalam kategori organik. Karena begini, produk kami dinyatakan benar-benar organik itu setelah melalui proses audit, sampel kami harus dikirim ke sebuah lab rujukan internasional sebagai lab independen. Nah, ketika lab independen ini mengeluarkan hasil bahwa biji kakao kami tidak terkontaminasi kimia apapun sesuai dengan mereka punya ambang batas namanya minimum residu level. Nah, ketika lab internasional ini menyatakan bahwa kami lolos, sertifikat organik kami baru keluar. Dan itu tidak mudah. Itu yang membuat kenapa buyer-buyer akhirnya berkomitmen untuk memberikan harga yang pantas, harga yang layak untuk mewakili jerih payahnya petani ketika mereka sudah berkomitmen untuk konsentrasi di organik. Jadi benar-benar ini satu channel gitu Ibu, satu channel di mana channel organik ini mempertemukan antara petani maupun koperasi yang komitmen untuk berorganik dan buyer yang betul-betul concern dari sisi organik. Jadi kita dipertemukan dalam link ini, dalam channel ini, dan ada satu sistem yang menguatkan untuk mengamankan produsen dan juga mengamankan si buyer. Kalau di dalam sistem organik itu kita mengenal dengan istilah TC, Transaction Certificate. Jadi TC itu boleh keluar kalau betul-betul sudah dipertemukan satu media antara produsen si penghasil organik dengan si buyer si memproduksi coklat organik. Jadi kedua komponen ini dipertemukan dalam sebuah sistem yang namanya TC, dan TC itulah sebagai bagian dari traceability
si buyer percaya bahwa produk yang mereka beli mahal adalah organik, yang benar-benar organik, bukan abal-abal. Nah, si petani akan konsentrasi di kebunnya untuk menjaga keorganikannya mereka, karena mereka mendapatkan link buyer yang direct gitu, tanpa trader, tanpa maklar lagi, tanpa broker di tengah proses itu gitu. Inilah yang membuat kenapa harga yang bisa diterima oleh petani juga menjadi harga yang sangat baik untuk mengapresiasi kerja keras petani. Jadi kalau berbicara organik ini berbicara story yang bukan saja kita ngomong soal biji sebagai sebuah biji kakao begitu, tetapi ada banyak story di balik itu yang memang sepantasnya petani yang komitmen untuk organik ini memang harus diapresiasi gitu, Bu. Dan kami senang sekali dan kami bersyukur sekali kalau kami melihat selama 3 tahun perkembangan pasar organik itu, kami boleh bilang bahwa pasar organik setiap tahun, terutama di negara-negara Eropa, itu mengalami peningkatan yang luar biasa. Wow. Tidak saja di Eropa, tetapi di Indonesia juga mengalami perkembangan yang sangat signifikan melihat produk-produk organik ini. Ya, gitu, Bu. Berarti inilah ya, Bu, yang dinamakan usaha tidak mengkhianati hasil seperti itu. Betul.